Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghaffala an dzikrihil ghafilun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dan para inharian sekalian dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan pembebasan daripada api neraka. Jadi semoga bulan ini bisa kita maksimalkan dengan penuh, mengisinya dengan penuh dengan ibadah. Salawat teriring salam marilah selalu kita panjatkan, kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para umatnya hingga akhir zaman nanti. Semoga salawat yang selalu kita curahkan untuk beliau bisa menjadikan bukti bahwa kita adalah umatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Para inharian sekalian, Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Bukan pula tempat kita sebagai hanya mengisinya sebagai ibadah puasa saja. Tapi Ramadan adalah madrasah ruhani yang untuk meningkatkan kualitas iman kita, yaitu agar menaikkan derajat kita dari level Islam lalu menuju ke level iman dan sampai ke puncak tertingginya, yaitu adalah level ihsan. Jadi pada kesempatan kali ini mari kita akan membahas tentang cara mengisi bulan Ramadan dengan ihsan. Sebelum itu mari kita pahami apakah itu ihsan. Apa sih makna dari ihsan itu? Jadi dalam surat An-Nahl ayat ke-90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu sekalian untuk berlaku adil dan juga ihsan. Lalu di dalam sebuah hadis, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, apakah itu ihsan?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budullaha ka'annaka tarah wa an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam tarak wa innahu yaraka." Jadi sesungguhnya Allah itu, beribadahlah kepada Allah seakan-akan Allah itu melihat kamu, dan jikalau tidak melihat kamu, beribadahlah seakan-akan kalau engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ihsan ini sebenarnya adalah beribadah dengan kesadaran penuh bahwa kita semua sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kesadaran penuh kita beribadah, dengan kesadaran penuh kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kualitas tertinggi dalam beragama, alias kualitas tertinggi kita menjadi seorang muslim dan mukmin, yaitu mencapai level ihsan. Jadi kenapa bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat-sangat tepat untuk melatih ihsan kita, bukan di bulan-bulan yang lain. Karena di dalam bulan Ramadan semuanya itu, semua ibadah kita itu dilipat gandakan. Jadi bukan hanya puasa juga, walaupun salah satunya puasa juga itu adalah ibadah yang paling rahasia. Tidak ada yang tahu bahwa seseorang itu berpuasa atau tidak kecuali hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan Ramadan itu disebutkan sebagian ulama sebagai bulan yang sangat-sangat tepat untuk melatih kita menuju level ihsan.
Dalam sebuah hadis dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi setiap amal anak Adam itu adalah untuk dirinya sendiri, untuk maksudnya untuk diri mereka, kecuali puasa. Karena puasa adalah itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan akulah yang memberikan sendiri balasannya secara langsung. Jadi puasa kita di bulan Ramadan ini mendidik kita untuk merasa ikhlas, mendidik kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendidik kita untuk mengendalikan hawa nafsu yang kita miliki sebagai manusia. Jadi 3 hal tersebut tadi adalah inti dari ihsan atau penopang sebagai ihsan. Banyak bentuk-bentuk ibadah lain di bulan Ramadan yang bisa membuat kita untuk melatih ihsan kita. Contohnya melatih kita untuk sholat dengan khusyuk. Mungkin sebagian dari kita banyak yang sholatnya belum sampai level khusyuk. Tapi di Ramadan ini mari kita coba untuk selalu melatih diri kita untuk bisa sholat dengan khusyuk. Karena di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi telah menang orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin itu? Dilanjutkan di ayat selanjutnya dijelaskan, orang-orang mukmin itu ialah orang-orang yang di dalam sholatnya selalu khusyuk, atau orang-orang yang sholatnya sangat-sangat khusyuk. Jadi sholat-sholat yang kita kerjakan di bulan Ramadan kita usahakan harus lebih khusyuk daripada di bulan-bulan yang sudah kita lalui di luar Ramadan. Jadi sholat tarawih yang kita kerjakan nanti ataupun sholat witir yang selalu kita kerjakan nanti di bulan Ramadan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau hanya menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Walaupun hanya sebagai sunnah, tapi persembahkanlah sholat yang kita lakukan sebagai persembahan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita bisa bertilawah Al-Qur'an dengan tadabbur. Karena bulan Ramadan juga dikenal bulannya Al-Qur'an. Karena di dalam bulan Ramadanlah turun wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi, ketika membaca Quran di bulan Ramadan, sebisa mungkin kita latih diri kita untuk bertadabbur ataupun merenungi setiap ayat-ayat yang sudah kita baca, setiap ayat yang sudah dijelaskan oleh para guru-guru kita. Kita renungi artinya, kita renungi tafsirnya dengan hati kita. Jadi bukan hanya sebagai pengisi waktu yang kosong saja. Tidak ada penambahan dari hati kita. Lalu di bulan Ramadan juga kita bisa melatih diri kita untuk selalu menjaga puasa-puasa kita. Karena dalam suatu hadis dikatakan, hadis Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qauluz zur wal amal bihi falaysa lahu hujjah fi anna yada' ta'amuhu wa syarabuhu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalaupun kita hanya berpuasa saja tapi tidak menjaga lisan dan akhlak kita, serta pandangan-pandangan mata kita, serta akhlak-akhlak kita dan juga hati kita, maka puasa kita mungkin saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita dapatkan hanyalah lapar dan dahaga saja. Jadi semoga target Ramadan kita adalah mengisi bulan Ramadan kita penuh dengan ketakwaan. Seperti yang ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa puasa itu dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa.
Jadi mari kita sama-sama hidupkan hati kita, kita jaga akhlak kita, juga jaga lisan kita dan juga jaga hati kita. Semoga takwalah yang menjadi pemenang, atau takwalah yang akan kita dapatkan nanti di bulan Ramadan ini. Karena takwa adalah buah dari ihsan. Jadi bukan hanya kita ramaikan masjid-masjid ketika di bulan Ramadan, tapi kita hidupkan ibadah-ibadah di dalam hati kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang muhsinin. Karena di dalam suatu ayat, innallaha yuhibbul muhsinin. Semoga kita semua, para inharians juga, bisa menjaga hati kita, bisa menjaga seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.